Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sirah disebutkan, Rasulullah mengakhiri masa lajangnya di usia 25 tahun dengan mengawini seorang perempuan mulia bernama Khadijah binti Khuwailid yang saat itu merupakan seorang janda 4 anak, telah berusia 40 tahun. Ini adalah perkawinan yang ditunjuk Allah karena Khadijah merupakan wanita mulia yang pertama memeluk Islam. Dari Rasulullah pun Khadijah mendapatkan 6 orang anak. Rasulullah menjalani monogami atau tidak menikah lagi selama 25 tahun bersama Khadijah. Tidak ada satupun petunjuk bahwa selama bersama Khadijah, Rasulullah pernah menyatakan niat untuk melakukan poligami atau tergoda dengan perempuan lain. Kesetiaannya terhadap Khadijah dijalaninya selama 25 tahun masa perkawinannya hingga Khadijah wafat. Jika Rasulullah mau poligami di masa itu, di saat masih muda dan prima, tentu Rasulullah akan mudah untuk melakukannya. Terlebih sejumlah pemimpin suku Quraisy pernah merayu beliau dengan tawaran perempuan-perempuan cantik sekalipun agar Rasulullah mau menghentikan dakwanya. Tawaran yang saat itu sangat menggiurkan, sebuah tawaran yang banyak sekali membuat para pejabat, raja, dan bangsawan jatuh dari kursi kekuasaannya untuk membuat Rasulullah bergeming. Rasulullah tetap setia pada Khadijah dan dakwah Islamnya. Ketika Khadijah wafat, dikala Rasulullah berusia 50 tahun, beberapa waktu dilalui Rasulullah dengan menduda. Barulah di saat usia beliau menginjak 51 tahun, atau di lain kisah, ada yang menulis 52 tahun, maka Rasulullah yang mengakhiri masa dudanya dengan menikahi Aisyah yang baru berusia 9 tahun. Namun pernikahan dengan Aisyah baru disempurnakan ketika beliau hijrah ke Madinah. Setelah dengan Aisyah, Rasulullah yang telah berusia 56 tahun kemudian menikah lagi dengan Saudah binti Sam'ah, seorang janda berusia 70 tahun dengan 12 orang anak. Setelah dari Saudah, Rasulullah kembali menikah dengan Zainab binti Jas'i, janda berusia 45 tahun, lalu dengan Ummu Salamah, janda yang berusia 62 tahun. Di saat berusia 57 tahun, Rasulullah kembali menikah dengan Ummu Habibah, janda yang berusia 47 tahun, dan Juwairah binti Al-Haris, janda yang berusia 65 tahun yang telah punya anak 17 orang. Setahun kemudian, Rasulullah kembali menikahi Safiyah binti Hayy Attab, janda berusia 53 tahun dengan 10 orang anak, Maimunah binti Al-Haris, janda yang berusia 63 tahun, dan Zainab binti Haris, janda 50 tahun, yang banyak memelihara anak yatim dan orang-orang lemah. Setahun kemudian, Rasulullah menikah lagi dengan Maria binti Al-Qibtiyah, gadis 25 tahun yang dimerdekakannya. Lalu Hafsah binti Umar bin Khattab, janda yang berusia 35 tahun. Rasulullah saat itu sudah berusia 61 tahun. Dan ketika berusia 60 tahun, Rasulullah baru menyempurnakan pernikahannya dengan Aisyah dan saat mereka hijrah ke Madinah. Dalam setiap pernikahan poligami yang dilakukan Rasulullah, terdapat keistimewaan dan situasi khusus sehingga Allah mengizinkan beliau untuk itu. Dari segala catatan yang ada, tidak pernah ada satu catatan pun yang menyatakan bahwa pernikahan poligami yang dilakukan Rasulullah disebabkan Rasulullah ingin menjaga kesucian dari persinahan dan atau dari segala hal-hal yang berkaitan dengan hawa nafsu. Maha suci Allah dan Rasulnya. Alasan yang banyak dikemukakan oleh poligamor sekarang ini adalah melakukan kehidupan poligami adalah untuk menjaga kesucian. Alasan yang banyak dikemukakan oleh para poligamor sekarang ini dalam melakukan kehidupan poligami adalah untuk menjaga kesucian mereka dari persinahan. Ini tentu tidak salah, hanya saja dengan memiliki istri lebih dari satu, hal itu bukanlah jaminan bahwa seorang laki-laki terbebas dari godaan terhadap perempuan lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menjadikan alasan ini untuk poligaminya. Tujuan poligami Rasulullah yaitu memiliki landasan yang lebih agung dan mulia, bukan sekedar alasannya yang dicari-cari agar bisa menikah lagi. Sepeninggal Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersedih hati. Namun kesedihan ini tidak dipendam lama, karena dakwah Islam yang masih berusia sangat muda memerlukan penanganan yang teramat serius. Sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerlukan pendamping hidup sepeninggal Khadijah radhiyallahu anha. Maka beliau pun atas izin Allah Subhanahu Wa Taala menikah kembali. Inilah keutamaan pernikahan-pernikahan yang dilakukan Rasulullah sepeninggal Khadijah, seperti yang ditulis oleh Dr. Safi Antoni dalam bukunya The Super Leader, Super Manager. Wallahu alam bissawab.